Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi perkuliahan kita. Pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang teorema isomorfisme yang pertama, atau kemarin bisa juga disebut sebagai teorema utama homomorfisme grup, ya. Pada video kali ini kita akan coba mengaplikasikan konsep dari teorema utama homomorfisme grup ke teorema isomorfisme yang grup yang kedua. Nah, teman-teman di sini kita coba perhatikan dulu kondisi dari teorema isomorfisme grup yang kedua. Jadi kita akan melihat karakterisasi dari teorema ini. Nanti kita perhatikan komponen-komponen apa yang ada pada teorema ini, lalu kita hubungkan dengan teorema utama homomorfisme. Ya, kalau kita perhatikan di sini kondisinya adalah jika H adalah subgrup dari G, kemudian K-nya subgrup normal dari G, maka H irisan per H irisan K isomorf dengan HK per K. Artinya apa? Berarti grup faktor ini isomorfi dengan di sini. Maka teman-teman, untuk membentuk kondisi ini berarti kan kita harus membuat suatu isomorfisme. Jadi ada suatu pengaitan yang bersifat isomorfisme dari H per irisan K ke HK per K. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus membuktikan dulu dia H per irisan HK adalah sebagai grup faktor. Ini pun juga sama, HK per K juga harus merupakan grup faktor. Untuk membuktikan dia adalah grup faktor, maka kondisi yang harus diketahui adalah, atau kondisi yang harus dibuktikan adalah H irisan K, dia harus merupakan subgrup normal dari H. Begitupun K, maka dia akan membentuk suatu grup faktor jika K-nya merupakan subgrup normal dari HK. Di sini teman-teman, kita coba buktikan dulu untuk yang pertama di sini, ya. Kita akan coba buktikan yang di sini, H irisan K, kemudian HK per K, merupakan dari grup faktor. Kita akan buktikan dulu untuk H per H irisan K di sini. Nah, teman-teman di sini, pada teori himpunan, ya, untuk konsep irisan kita sudah tahu bahwa irisan itu akan termuat di himpunan yang besarnya, ya. Jadi kalau saya punya himpunan, sebentar saya gambarkan dulu diagram pennya, supaya untuk lebih mengetahui atau memahami nanti konsep berikutnya, supaya kita lebih mudah mengilustrasikannya seperti apa di sini. Jadi misalkan di sini saya punya himpunan, ini himpunannya misalkan adalah H, kemudian ini yang kedua adalah himpunan adalah K di sini. Nah, berarti irisannya ini. Kalau kita perhatikan kondisi dari gambar yang kita tampilkan ini, berarti kan yang ini merupakan H irisan K. Kalau teman-teman perhatikan, kondisi yang di sini kan dia termuat di H juga, ya. Ini pun juga termuat di K. Nah, itu konsep himpunan yang sudah kita pelajari di teori himpunan atau mungkin di pengantar dasar matematika. Nah, di sini teman-teman kalau kita perhatikan di sini, ya, maka kita punya H irisan K. Jadi pada saat saya buktikan bahwa H irisan K merupakan subgrup normal dari H, akan kita tunjukkan dia merupakan himpunan bagian dulu, ya. Nah, ini kalau kita perhatikan berdasarkan diagram Venn, maka dia termuat di H, dia juga termuat di K, ya. Kemudian di sini kondisi yang apa? Kondisi yang kita punya bahwa K-nya subgrup normal dari G, ya, H-nya subgrup dari G. Berarti kan dia berlaku sifat tutup nanti kalau operasinya, ya. Oke, di sini karena K adalah subgrup normal dari G, berarti saya punya teorema. Pada pertemuan kita di video sebelumnya sudah bahas beberapa teorema yang menyatakan kondisi yang mengakibatkan dia terpenuhi karakter dari subgrup normal. Di sini adalah saya gunakan GK besar, G inverse bagian dari K, himpunan bagian dari K untuk setiap G. Maka kalau kondisi ini dipenuhi, maka akan terjadi bahwa K-nya merupakan subgrup normal dari G. Nah, teman-teman di sini, karena yang akan kita buktikan dia adalah subgrup normalnya di H, kalau di sini teoremanya kan dia K-nya subgrup normal di G, maka diambil G anggota di G terhadap G dia, berarti GG. Nah, karena di sini adalah subgrup normalnya terhadap H, maka saya harus ngambil sembarang elemen di H. Berarti untuk setiap anggota di H, maka saya kenakan ke sini. Ya, saya kenakan di sini. Kalau saya punya di sini H, ini saya punya H, ini juga H, saya kenakan seperti ini, teman-teman. Maka dia akan terpenuhi sifat dari bagian dari H besar, H inverse kecil di sini seperti ini. Dipenuhi seperti ini. Karena di bagian, ya. Ini kan karena H-nya juga adalah di H juga.
Jadi sebenarnya H-nya ada 3. Jadi boleh mungkin ini menjadi bagian daripada H di sini. Tapi kalau kita lihat di teori grup pada saat kita bicara subgroup, ada kondisi yang seperti ini teman-teman. Jadi kalau ini sebenarnya bisa ini bagian ini, yang bagian ini kan bagian daripada H. Ya, bagian daripada H. Nah, sekarang ini kan H juga, maka dia H. Nah, bagian yang ini kan bagian daripada si H. Nah, karena dia HH, berdasarkan teorema grup, maka dia akan sama dengan si H. Ini sama, boleh kayak gini. Maka dia akan sama dengan si H di sini. Akan sama dengan si H, seperti itu. Boleh, seperti itu boleh juga. Ya, kondisinya, karena dia subgroup, dia tertutup operasi, ya, operasi dia. Maka dia akan sama dengan H. Sama seperti ini kondisinya. Ya. Ya, karena apa? H kecil anggota H inverse anggota H, maka berlaku dia bagian daripada H berarti H sendiri di sini. Juga sama, ya, berlaku seperti ini. Begitupun untuk kondisi berikutnya. Nah, karena K-nya adalah subgroup normal, seperti ini, teman-teman, maka kan di sini otomatis ini dia juga ada di H. Ya, ada di K. Mohon maaf, ada di K. Nah, karena K-nya adalah subgroup normal, maka dia akan bagian daripada si K. Maka ini akan termuat di si K. Seperti itu. Kalau kita perhatikan teman-teman, ini termuat di H, ini termuat di H, seperti ini ya. Daerah ini dia termuat di H, daerah ini termuat di K. Apa akibatnya? Berarti ini merupakan irisannya. Logikanya sama. Berarti kalau saya anggap ini adalah dimiliki oleh H, ini juga dimiliki oleh K, anggaplah di sini. Berarti ini merupakan bagian dari irisan H, irisan K, seperti ini. Berarti ini termuat di sini. Berarti kan sama, dia termuat di H, dia juga termuat di K, otomatis dia akan termuat di irisannya. Dia termuat di H, dia termuat di K, maka dia termuat di irisannya. Seperti ini. Ya. Jadi dia akan termuat di sini. Akan termuat H irisan K. Akan termuat di sini. Nah, teman-teman, berdasarkan teorema di sini, karena pengambilan H-nya sembarang di H, tadi pengambilan H-nya sembarang di H, ternyata ini ada di sini. Berarti kan kondisinya sama dengan yang teorema di sini. Akibatnya apa? Akibatnya berarti H irisan K subgroup normal dari si H. Seperti ini. Ya, jadi berdasarkan teorema yang di sini. Ya, analog seperti itu. Berikutnya akan saya tunjukkan untuk HK per K-nya adalah grup faktor. Seperti ini. Berarti akan saya tunjukkan berarti HK-nya memuat K di situ ya. Oke, berarti saya gunakan kondisi koset. Ini lihat teman-teman ya. Ini EK. E itu adalah identitas tinggi ya. Karena K-nya adalah satu grup, maka ini akan termuat di K juga. Ini berdasarkan teorema kesamaan koset, maka akan dipenuhi bahwa EK sama dengan K besar. Jadi teorema kesamaan koset seperti ini. Ya. Berarti ini akan sama di sini. Kemudian di sini teman-teman, kenapa dia termuat di K? Ya. Ini kondisinya, ini bisa kita perhatikan kondisi di sini. Ya, kondisi di sini. Kalau kita perhatikan kondisi di sini kan dia udah termuat. Ini berdasarkan teorema koset, ini akan sama dengan di H. Ingat, di koset kalau saya punya di sini A, H atau AK itu akan sama dengan K. Ini teorema koset ya. Jika apa yang terjadi? Jika A itu termuat di K. Nah, berarti kalau saya ganti E-nya adalah identitas, karena K-nya adalah satu grup, maka E itu termuat di K. Maka E itu pasti termuat di K. Jadi kalau saya punya E itu, EK ini, itu sama dengan K. Kenapa? Akan dipenuhi kenapa? Karena E itu termuat di K. Seperti itu. Nah, ini berarti kondisinya. Kalau kita perhatikan, ini kan sama dengan K. Ya, sama dengan K. Nah, kita tahu E juga termuat di H. Ya, maka dia akan termuat di, ingat ya, himpunan itu, K itu bagian dari dirinya sendiri. Seperti itu. Ya, bagian dari dirinya sendiri. Nah, kalau di sini saya punya ini adalah E itu termuat di mana? Di H, maka kan saya buat jadi HK di sini. Ya, dia termuat di, jadi kalau secara konsep di sini kan, himpunan itu bagian daripada dirinya sendiri. Ya, berarti kan sama seperti ini. Nah, berarti kalau di sini saya katakan K itu bagian dari K, karena di E-nya adalah anggota di H, maka dia agak termuat di HK di sini. Jadi setiap anggota K bisa kita nyatakan dalam bentuk HK ya. Jadi kalau saya punya sini K itu anggota di K, kayak gini logikanya teman-teman. K itu anggota di K besar. Maka ini bisa kita katakan EK. Nah, EK kecil. Nah, ini kan pasti dia anggota di mana? Ini pastikan ini anggota di HK. Kenapa anggota di HK?
anggota di H karena E-nya adalah anggota di H berdasarkan karakter keanggotaan di HK. Nah, karena EK itu sama dengan K sendiri, maka saya katakan tadi sembarang elemen K adalah anggota K, ternyata sembarang elemen K ada di HK, otomatis dia termuat di sini. Kondisi dipenuhi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Di sini udah, berarti kita lihat di sini. Kondisinya adalah sekarang K itu adalah subgroup nol dari G. Maka saya kenakan dengan kondisi yang tadi ya, berarti dia yang kita katakan kan HK di sini. Berarti untuk setiap HK ya, HK. Nah, sekarang K-nya ya. Berarti sekarang untuk setiap di sini saya gunakan teorema yang tadi sama. Kalau tadi kan hanya subset. Nah, sekarang kita gunakan yang sama dengan ya, untuk menunjukkan bahwa K itu adalah subgroup normal dari HK. Maka untuk setiap HK, anggota di HK dipenuhi kondisi. Kita kenakan di sini. Ya, saya kenakan di sini ya. Berarti saya punya HK K besar, kemudian HK dipangkatkan -1 seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, dia akan termuat di HK. Ini kan ini anggota HK. Ini yang juga anggota HK ya. Maka dia termuat di sini. Nah, pada pertemuan sebelumnya, ini HK adalah subgroup ya. Sudah kita tunjukkan pada video sebelumnya, kalau saya punya H-nya subgroup dari G, K-nya subgroup normal dari G, maka sudah kita tunjukkan pada video sebelumnya bahwa HK merupakan subgroup daripada G. Sehingga di sini juga HK pangkat -1 ada di HK. Maka dia akan sama dengan K di sini. Ya, akan sama dengan K. Kenapa? K-nya adalah subgroup normal. Ya, K-nya subgroup normal. Maka di sini kondisi kalau kita jalankan, maka dia sama dengan K. Ya. Oke, di sini kita gunakan asosiatif seperti ini, teman-teman. Ingat kita kakak di sini seperti ini, ya kakak seperti ini. Berarti K-nya dia akan sama dengan K sendiri berdasarkan yang di sini. Ya, berarti dia K sendiri seperti ini. Nah, ini karena dia K-nya subgroup normal, maka dia adalah sama dengan K. Oh, berarti kalau kita perhatikan, tadi pengambilan sembarangnya HK-nya di HK, ternyata ini ada di gizi. Ini adalah sama dengan K. Otomatis dipenuhi dengan kondisi teorema di sini dikatakan bahwa K adalah subgroup normal dari HK. Sehingga kalau dia subgroup normal, maka dia bisa dibentuk suatu grup faktor. Seperti itu, teman-teman. Berarti kondisi sudah dipenuhi. Sehingga kita simpulkan dari kondisi ini bahwa jika H itu subgroup dari G dan K normal, subgroup normal dari G, maka dipenuhi bahwa H per H irisan K dan HK per K adalah grup faktor. Nah, ini berarti kondisi yang sudah kita tunjukkan untuk menuju ke teorema isomorfisme yang kedua. Nah, tinggal kita tunjukkan bahwa H per H irisan K dan HK per K adalah isomorfik di situ. Ya. Oke, kita coba masuk ke teorema ini. Berarti untuk ini sudah fix bahwa dia adalah grup faktor, ini adalah grup faktor. Maka saya akan buat suatu pengaitan. Nah, kita akan coba di sini teman-teman. Ya, kita akan coba dua kondisi yang mungkin kita akan menggunakan pembuktian isomorfik. Kan bisa juga kan kalau saya punya H irisan K, pemetaan saya buat dua ya. Ada dua fungsinya. Ingat ya, saya katakan bahwa ini adalah isomorfik jika terdapat suatu, ya, ini saya tulisnya di sini. Jadi, saya katakan dia isomorfik terdapat kalau ada suatu, misalkan saya gunakan pi. Ya, jadi ini dikatakan isomorfik kalau ada. Kalau ada ini kan, kalau ada suatu pi dari mana? Ini adalah isomorfisme H irisan K seperti ini ke sini. HK per K. Isomorfisme. Nah, ini juga bisa juga pi-nya dari mana? Dari HK per K ke sini. H per H irisan K. Nah, bisa juga seperti itu, teman-teman. Jadi nanti ada kemungkinan teman-teman membuat suatu pengaitan dari H irisan K ke HK per K, atau juga teman-teman bisa membuat suatu pengaitan dari HK per K menuju ke H irisan HK. Oke, kita buktikan kedua-duanya ya. Akan kita tunjukkan kedua-duanya, tapi teman-teman pada saat membuktikan, teman-teman cukup membuat satu pengaitan saja, tidak harus keduanya. Tetapi di sini saya akan membuat dua kemungkinan bahwa ini terjadi sama. Pada teorema sebelumnya saya katakan ada suatu refleksif ya, suatu simetri. Jadi isomorf itu kan bisa dibalik. Jadi A isomorf dengan B, B juga isomorfik dengan A, sama di situ. Oke, saya dibentuk pengaitan dari H ke sini berarti ini kondisinya ya. Berarti akan saya tunjukkan pada saat saya buat sini. Perhatikan ini di sini untuk ke sini ya.
Polanya kita tahu bahwa teman-teman, karena H adalah H irisan K adalah subgroup subgroup normal dari H, maka bisa saya buat suatu pengaitan ke sini. Ya, ini juga sama dibentuk sama. Nah, dari sini teman-teman, kita udah menunjukkan bahwa H irisan K subgroup normal dari H, kemudian K juga subgroup normal dari HK, maka saya bisa buat seperti ini, pengaitan. Ya, ini adalah suatu epimorfisme, ya, atau homomorfisme natural, pasti terjadi di sini. Ini pun sama, ya, HK. Kenapa? Ini sudah kita tunjukkan bahwa dia adalah suatu grup faktor, nah maka nanti terjadi suatu pengaitan ke sini. Sekaligus suatu homomorfisme natural yang bersifat surjektif. Jadi dikatakan suatu epimorfisme dari HK ke HK per K. Ini juga dari H ke H irisan H per H irisan K. Ini suatu epimorfisme, ini pun suatu epimorfisme seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan teman-teman, ya, kita akan buat ke sini. Ya, berarti ini akan terjadi suatu isomorfisme pada saat apa? Berdasarkan teorema utama homomorfisme, berarti F-nya suatu epimorfisme. Kemudian nanti di sini Anda tunjukkan H irisan K harus sama dengan kernel F. Di sini pun sama. Ini akan isomorfik. Ini ya, isomorfik dengan di sini. Apa kondisinya? F-nya suatu epimorfisme dan K-nya harus sama dengan kernel F. Oke, kita coba satu-satu untuk yang kondisi pertama. Tetapi nanti teman-teman cukup, nanti kalau ada di ujian cukup salah satu saja digunakan, apakah gunakan yang kondisi pertama atau yang kedua. Sudah cukup ya, yang penting ada aja. Jadi dari A ke B atau B ke A, seperti itu. Saya coba yang sebelah sini dulu ya. Oke, kita coba. Nah, ininya terjadi pada saat ininya apa. Oke, di sini kita coba ya. Kita coba bentuk yang ini teman-teman. Saya coba pengaitan yang pertama di sini. Nah, berarti kondisinya adalah teman-teman harus membuat suatu definisi di sini. Nah, berarti di sini dibuat pengaitan, kemudian kita akan membuktikan suatu isomorfik, berarti ini terjadi juga tadi sudah kita bahas ya. Nah, berarti ini juga terjadi. Ini kapan? Pada saat Anda tunjukkan bahwa untuk membuktikan dia adalah isomorfik, yaitu terdapat suatu isomorfisme dari H per irisan K, nah, HK per K, itu teman-teman dengan menggunakan teorema utama homomorfisme, cukup ditunjukkan bahwa F-nya well defined, kemudian F-nya adalah surjektif. Kemudian di sini yang terakhir di sini teman-teman, F-nya adalah ini sini surjektif ya. Kalau surjektif kita tahu bahwa ininya harus sama. Ininya harus sama dengan di sini. Ya. Kemudian ini surjektif. Kan gini teman-teman. Jadi kalau dia surjektif, apa kondisi surjektif dipenuhi pada saat image-nya harus sama dengan HK-nya. Jadi dia berhimpit ya seperti ini. Jadi image-nya harus sama dengan HK per K, maka dikatakan dia surjektif. Nah, kemudian di sini adalah homomorfisme, berarti ABC dikatakan F-nya harus epimorfisme. Terakhir, di sini H irisan K-nya harus merupakan kernel F. Seperti ini. Berarti inilah langkah yang akan kita tunjukkan untuk membuktikan hubungan antara H per H irisan K dan HK per K merupakan suatu isomorfik di sini. Oke, kita tunjukkan dulu dia well defined. Nah, teman-teman biasanya yang jadi permasalahan itu adalah pada saat teman-teman mendefinisikan pengaitannya. Nah, bagaimana sih cara mendefinisikan pengaitan dari suatu himpunan ke himpunan lainnya? Itu biasa agak kesulitan di sini. Nah, teman-teman nanti untuk mempermudah kita dalam membuat suatu konsep pengaitan, teman-teman kembali ke konsep himpunan. Nah, teman-teman perhatikan. Logikanya di sini kan H itu dibawa ke FH. Ini kan H dibawa ke sini. Nah, berarti FH itu kan berupa definisinya apa sih? Nah, FH ini kan ada di HK. Nah, teman-teman ingat HK per K itu apa? HK per K itu apa sih? Nah, ini kan kalau kita lihat di sini kan ini merupakan himpunan koset ya. Kalau saya gunakan koset kiri lah ya. Misalkan saya punya HK di sini. Jadi, boleh saya gunakan HK besar atau HK bar lah kayak gini. HK bar seperti ini. Nah, di mana apa? HK-nya ada anggota siapa? HK-nya anggota si HK besar seperti ini. Kan berarti logikanya bahwa FH ini kan harus sama dengan H kabar di sini. Berarti logikanya ini harus sama dengan H kabar. H kabar kayak gini. Nah, teman-teman, ingatlah kondisi koset itu kan berarti kan dia adalah H kabar ini ini bisa kita tuliskan dalam bentuk HK kecil K besar. Kan ini penulisannya. Kemudian kita tahu lah, ini dengan ini kan. Jadi kalau saya gunakan asosiatif, berarti kan H ini berarti berarti bentuknya jadi seperti ini, teman-teman. Oh, berarti ini nanti himpunannya bisa saya tuliskan dalam bentuk kabar seperti ini.
Habar saja. Dimana hanya anggota siapa? Hanya anggota si HK. Ingat ya, setiap anggota H bisa dinyatakan sebagai ini pasti anggota si HK. Kan bisa kita nyatakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk EH di situ atau HE di situ ya. HE, H-nya punya H, E-nya punya K. Oh, berarti definisinya adalah ini. Berarti definisi dia ini bisa kita dari penurunan berarti ini sebagai habar saja. Nah, berarti habar saja di situ. Nah, itu kondisi. Tapi kalau misalnya tidak bisa dibentuk berarti sini aja sampai HK saja. Jadi kita melihat apa? Melihat kondisi himpunannya apa? Berarti oh ternyata H itu dia temannya adalah habar. Oh, H itu temannya adalah H kabar. Nah, kita turunkan ternyata H kabar adalah habar juga ya. Kenapa? Karena K kecil K ini kan termotika, maka K kecil K adalah sama dengan K. Oh, berarti pengaitannya seperti ini. Nah, ini. Jadi bentuk ini ya dari apa? Dan lihat kondisi himpunannya. Ya. Dari kondisi himpunannya. Ingat teman-teman pada video sebelumnya kan ada contoh dari bilangan bulat. Jadi nanti kalau misalkan ini menentukan definisi kayak apa gerangan. Jadi kalau misalkan saya punya gini, pemetanya dari Z ke sini, dari Z ke 2. Contoh ya. Dari Z ke 2 Z. Berarti cara membentuknya apa? Ingat, Z berarti A dibawa ke kelipatan apa? Ini berarti himpunan kelipatan, berarti harus kelipatan 2, berarti 2A. Nah, 2A ini kan adalah anggota dari 2Z seperti itu. Jadi kita memperhatikan karakter keanggotaan dari kode mainnya. Itu yang paling mudah, teman. Jadi dia dibawa ke sana. Jadi karakter keanggotaan merupakan apa? Oh, kelipatan 2. Ya udah. Nah, sekarang di sini merupakan apa? Diturunkan. Oh, merupakan koset kiri atau koset kanan. Diturunkan sampai dapat bentuk paling sederhana. Kalaupun tidak ya apa adanya seperti ini. Berarti kalaupun tidak berarti ini peta dari H adalah H kabar seperti ini. Ikuti aja. Berarti di sini akan kita tunjukkan well defined. Berarti kita ambil sembarang H anggota di sini. Saya ambil sembarang AB anggota H. Ingat, untuk membuktikan dia adalah suatu pemetaan, ya. Berarti kita dimisalkan A-nya sama dengan B, ya. A sama dengan B seperti ini. Nah, teman-teman, A sama dengan B ini anggota di H kan? Otomatis kan A itu sama dengan B. Berarti kan B inverse sama dengan A inverse-nya. Ya, berarti kalau saya punya A B inverse berarti identitas seperti itu. Ya, jadi kalau kedua bagian dari sebelah kanan saya operasikan dengan B inverse berarti yang sebelah kanan kan B inverse A, berarti A B inverse. Nah, ingat, karena H adalah suatu apa? Karena H adalah suatu grup, maka termot di mana dia? Nah, termotika juga, dia termot di H juga. Jadi di sini bisa diarahkan sesuai dengan maunya kita kemana. Tadi kan kalau kita punya juga E juga ada di H, benar. E juga ada di K, tapi kondisinya saya butuhkan ke K. Saya butuhkan ke K. Biar saya bisa masuk ke sini, teman-teman. Biar bisa masuk ke definisi di sini. Kalau nanti saya nyata dalam bentuk H, maka nggak sampai ke sini. Jadi pembuktiannya kita ngepaskan. Jadi kalau diisi di sini, tadi diisinya bentuknya ini anggotanya H, ya nggak dapat. Kita nggak sampai ke tujuan bukti kita. Tujuan bukti kita kan dimunculkan K. Dengan menggunakan konsep koset di sini ya. Berarti dia anggota K. Nah, berarti kan dengan menggunakan kesamaan koset, ya. Ini kan koset. Teman-teman ada teorema koset. Ini kebetulan saya gunakan koset kanan. Kan inverse sebelah kanan ya. Jadi inverse sebelah kiri, maka inverse sebelah kiri berarti koset kiri di sini. Nah, di sini saya punya kan AB pangkat min 1. AB pangkat min 1. Nah, ini inverse sebelah kanan. Berarti kalau saya punya di sini adalah KA. Saya punya KA sama dengan KB. Nah, berarti kan berdasarkan definisi koset ini akan terjadi apa? Berarti saya katakan AB pangkat min 1 elemen di K seperti ini. Berarti dia kembali ke kesamaan koset itu. Ya, teorema koset seperti itu. Ya, berarti seperti ini. Berarti AK sama dengan BK. Berarti di sini ini maaf ya, ini mungkin saya salah di sini, teman-teman. Penulisan di sini harusnya dia menggunakan apa? Oke, di sini harusnya KA KB. Kalau ini harusnya kan AB inverse ya, AB inverse, tapi kalau mau ke koset kiri juga bisa ya. Kalau ke koset kiri jadinya di sini jadi harusnya B inverse A. Sebelah kiri ya, sebelah kirinya. Jadi ini bisa saya ganti, kalau ini saya gunakan koset kiri, bisa juga diarahkan dalam bentuk koset kiri. Maaf ini terjadi kesalahan ya. Ini bisa juga nanti bentuk ini B inverse-nya sebelah sini. Jadi ini nada. Jadi boleh ya, ini bentuknya jadi B inverse A kayak ini. B inverse A, berarti yang ini.
Nih kalau ini koset kanan. Jadi kalau saya punya bentuknya AK sama dengan BK, maka ini kan berarti kan dioperasikan dari sebelah kiri dengan B inverse kan? Maka dapatnya kan B inverse A. Nah, ini anggota K. Berarti koset kiri yang dipakai di sini. Ya, berarti koset kiri di situ. Berarti saya punya ini. Ya, berarti saya punya ini bentuknya. Oke, di sini berarti AKBK. Ya, AKBK ini kan koset kiri ya. Maaf teman-teman, ini koset kiri di sini. Nah, berarti ini kembali ke definisi, berarti saya punya FA sama FB. Oh, berarti tadi diambil A sama dengan B, ternyata saya punya ini. Oh, berarti saya katakan F-nya well defined, seperti itu. Ya, well defined. Oke, di sini teman-teman, berarti F-nya sudah suatu fungsi, berarti kita tunjukkan dia surjektif sekarang. Berarti untuk menunjukkan surjektif, akan kita tunjukkan bahwa image-nya, image H harus sama dengan itu. Jadi, definisi untuk mengatakan surjektif, berarti teman-teman cukup menunjukkan bahwa image F atau juga bisa saya tulis dalam FH besar ini harus sama dengan HK per K. Nah, harus seperti itu. Jadi bisa gunakan kondisi di sana. Jadi bisa digunakan itu atau gunakan yang setiap. Saya gunakan di sini ya, HK per K. Saya mulai dari sebelah kanan. Kesamaannya berarti definisinya AK A anggota HK. Nah, teman-teman, A anggota HK berarti seperti ini. A-nya kita uraikan berarti HK. Ya, di mana H-nya anggota K jadi suatu di sini. Nah, ini kan terbuat di H. Berarti tinggal HK. Ya, tinggal HK. Ingat HK berarti ini definisinya. Oh, berarti sama dengan FH besar. Ya, atau FH di sini. Berarti FH. Ini definisi dari image berarti FH besar. Ini juga adalah image. Saya katakan maka dia adalah surjektif. Ya, maka saya katakan F-nya surjektif. Oh, berarti dia terpenuhi, dia surjektif. Oke, kita tunjukkan dia adalah suatu homomorfisme. Ya, berarti saya ambil sembarang elemen di H. Ambil sembarang elemen di H di sini ya, dua elemen di H. Kemudian saya katakan bentuknya berarti FAB ya. Nah, berdasarkan definisi F dan teorema koset, saya punya ini FAB. Berarti saya punya kan ABK. Berarti kan ingat ada produk dua koset kiri adalah koset kiri. Berarti saya punya AK BK. Ini adalah teorema koset ya. Jadi produk dua koset kiri adalah koset kiri lagi. Nah, ini kan AK berarti FA, BK berarti FPO, berarti F-nya suatu homomorfisme. Berarti tadi kan F-nya sudah surjektif, maka saya katakan F-nya suatu epimorfisme. Terakhir, berarti saya tunjukkan K sama dengan ker F di sini. Ya, berarti saya perlukan tadi ker F. Ini definisi ker F, berarti dia ada di sini anggotanya. Kemudian dia definisinya dia dipetakan ke identitas. Ingat, ini adalah HK per K adalah grup faktor. Berarti kalau setiap grup punya elemen identitas. Nah, elemen identitasnya adalah yang di bawahnya. K di sini. Nah, kita masukkan FA definisinya adalah HK. Berarti saya punya jadi AK seperti ini. Berdasarkan kesamaan koset, teorema kesamaan koset berarti A anggota dari K seperti ini. Tadi A anggota di H, A juga jadi A ada di H, A juga ada di K. Oh, berarti A termuat di H irisan K. Berarti terbukti bahwa dia adalah kernelnya ya, kernelnya di sini. Berarti saya katakan di sini bahwa dia adalah isomorfik berdasarkan teorema utama homomorfisme. Ini berarti bentuk yang pertama. Sudah terbukti. Nah, kita coba sekarang kemungkinan kedua dengan pemetaan tadi diganti ya dari HK dari HK per K ke berarti dari HK ke sini ya. Pemetaannya diganti sekarang. Kemungkinan kedua sekarang. Nah, berarti dari HK ke sini. Berarti di sini saya coba kita tunjukkan sama kayak tadi buat pengaitannya. Pengaitannya seperti apa? Sama kayak tadi, untuk bentuknya sama. Berarti pada saat saya buktikan di sini teman-teman dengan menggunakan sifat ini berarti saya tunjukkan dia adalah well defined. Kemudian adalah surjektif. Berarti kalau surjektif, image-nya harus sama dengan di sini. Harus sama seperti itu. Ya, kemudian dia adalah suatu homomorfisme. Terakhir berarti K-nya harus sama dengan kernel F di sini. Nah, berarti kalau ABCD terpenuhi maka dikatakan dia isomorfik ini dengan ini. Berarti terpenuhi berdasarkan teorema utama homomorfisme. Nah, sekarang kita coba buat pengaitannya. Ini yang agak sulit ya. Jadi kalau pengaitannya salah ya salah di sini. Nah, sekarang kalau kita perhatikan HK berarti di sini HK-nya ini ke sini berarti masuknya. Kalau kita gunakan keanggotaan di sini, teman-teman, gunakan keanggotaan di mana? Di sini berarti kan ngikuti aja ke sini. Ngikuti ke sini ya. Berarti kalau keanggotaan secara keanggotaan dia
keanggotaan dari grup faktor ini yang HK per K kan berarti bentuk anggotanya seperti ini. Berarti kan HK per K ya. Berarti H saya punya di sini mohon maaf ya. Berarti saya punya H per K di sini. H per K. H per H irisan K. Berarti secara umum dia kan dibentuk dalam bentuk ini berarti habar ya. Ini berarti habar di sini. Berarti adalah habar. Berarti kan habar. Berarti habar seperti ini. Di mana H-nya anggota si H. Seperti itu. Berarti kan dipetakan, berarti kan harus ke habar dia. Berarti kan ini harus ke habar. Berarti H ini dikatakan juga sebagai apa? Habarnya apa? Habar itu saya katakan sebagai, kalau saya gunakan koset kiri, berarti kan H irisan K seperti ini. Nah, kayak gini bentuknya. Berarti kan definisi ngikuti ke pola himpunan di himpunan di kodomainnya seperti itu. Ya, karakter keanggotaan berarti ini harus dibawa menjadi habar ya. Berarti dibawa ke habar seperti ini. Nah, yang ini. Ya. Berarti kita tunjukkan sekarang apakah di well define. Berarti kita ambil sembarang anggota di sini. AB, ingat ya, A itu kan dapat nyataan sebagai H1 K1, H2 K2 di mana H1 H2 suatu di H besar, K1 K2 suatu di K ini. Ini di K ya, mohon maaf. Ini di K, bukan di H. Ini di K. Salah ketik saya. Ini ada di K. Ini ada di mana? Ini ada di K besar. Nah, itu. Di K besar. Kemudian teman-teman di sini untuk berikutnya kita dimisalkan kayak tadi sama A sama dengan B. A sama dengan B. Nah, saya katakan di sini berarti H1 K1. Ya, H1 H2. Berarti ini bisa kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. Ya. Karena H1 K1, H2 K2, maka saya katakan ini juga dipenuhi. Nah, karena saya punya K1 K, K2K itu termuat di K, maka K1K berarti sama dengan K, K2K sama dengan K, berarti saya punya ini H1K, H2K. Nah, berdasarkan teorema koset kiri ya, ini saya koset kiri berarti nanti H2 inverse H1 elemen di K. Padahal kita tahu H1 H2 anggota di H besar kan, H besar suatu grup, otomatis ini juga termuat di H. Karena dia termuat di K, termuat di H, maka irisannya termuat di sini. Maka berdasarkan sifat koset kiri seperti ini, yang ini berarti kan terpenuhi sifat seperti ini. Nah, berarti masuk ke definisi, berarti dia adalah well defined. Berarti pengaitan yang kita buat berarti sudah benar. Nah, sudah benar berarti definisi yang kita buat berarti sudah terdefinisi dengan baik. Berarti bisa dipakai definisi ini. Kita lanjutkan ke tahap berikutnya, akan kita tunjukkan dia fungsinya surjektif. Ya, kita tunjukkan dia fungsinya surjektif. Berarti di sini saya gunakan ya, himpunan ini berarti seperti ini, himpunannya saya jalankan sekarang teman-teman. Ini kan berarti ini siapa? FHK kan? Ini kan FHK. Ya, ini kan FHK, berarti dia sama dengan FHK. Soal image dari F, berarti terbukti sudah. Langsung ya di sini. Berarti F-nya surjektif. Kemudian akan saya tunjukkan di homomorfisme. Langsung dia tunjukkan homomorfisme. Berarti saya ngambil sembarang di sini. Nah, saya gunakan di sini. Jadi yang tadi saya ulangi lagi, di mana A-nya suatu H1 K1, B-nya juga H2 K2. Suatu H1 H2 di H, ini juga sama tadi. Ini copy paste dari yang pertama ya, kesalahannya. Berarti ini adalah K, teman-teman, bukan H, tapi dia adalah K. Ini adalah K besar. Nah, seperti itu. Oke, kita jalankan F-nya. Kita tahu bahwa AB anggota di HK ya. Berarti saya gunakan F. Nah, saya gunakan sini karena K-nya grup normal dari G, kemudian saya gunakan teorema kesamaan koset, definisi F, saya punya ini FAB, berdasarkan definisi F berarti kan ABH irisan K seperti ini. Nah, berarti seperti ini ya, kita jalankan ininya, berarti saya punya seperti ini. Saya jalankan dulu ya, yang di dalam kurung, memanipulasi nanti fungsi dari K-nya normal. Nah, di sini kan ada modifikasi. Ini kan KH2, yang ini ya. Di sini berarti kan saya selipkan habis H1 ada E. Ini kan identitas kan? Berarti saya gunakan asosiatif H2 K1 H2. Nah, karena K-nya adalah normal, maka dia anggota di K. Maka bisa kita nyatakan dalam bentuk K lain seperti ini. Ya, untuk suatu K lain di sini. Jadi K-nya adalah ini.
Ya. Oh, berarti kalau kita perhatikan kan H1H anggota di H, KK2 anggota, berarti dia anggota HK seperti ini. Berarti bisa kita katakan adalah H1H2. Berarti kembali ke sini. Ya, ini kan KK2 berarti yang dipakai adalah ini kan HK. Berarti yang muncul hanya. Kenapa? K-nya hilang jadi gini kan. Jadi yang dipakai adalah hanya. Untuk yang di jalan ke sana. Berarti terbukti seperti ini. Nah, berarti ini kita gunakan produk dua koset kiri ya. Berarti H1 seperti ini. Ini berarti teorema koset. Nah, ini kembali ke definisi berarti F ya, berarti F H1K, F H2K. Nah, berarti H1K apa di sini? H1K1 berarti A di sini, berarti FA, F, FPO berarti terbukti bahwa F-nya suatu homomorfisme. Nah, di sini teman-teman, tadi sudah dibuktikan bahwa F-nya suatu epimorfisme. Terakhir akan saya tunjukkan bahwa ker F itu sama dengan K-nya ya. K-nya di sini. Ker F sama dengan K-nya. Akan saya tunjukkan ker F sama dengan K-nya sekarang. Nah, ker F, ingat kalau kernya ada di sini, berarti HK, anggota HK, FHK berarti ini. Ya, identitasnya adalah yang di bawahnya ya, grup faktornya. Kita jalankan, ini apa? Berarti H irisan K. Dengan menggunakan kesamaan koset, berarti ini kan H itu anggota di sini. H anggota di sini, otomatis kan dia, kan kalau berdasarkan definisi anggota H irisan K, otomatis kan H itu punya K. H itu punya si K. Ya, H itu punya si K. Karena H punya si K, berarti kan otomatis HK ini juga termuat di K. Ya, berarti di sini adalah anggota H. Berarti K di sini. Ya, karena apa? HK ini ada di K dia. Ya, berarti dia anggota di K. Berarti terbukti bahwa ker F-nya adalah K. Sehingga bukti selesai. Jadi terbukti bahwa H per irisan HK dengan HK per K adalah isomorfik seperti ini. Nah, ini mungkin teman-teman untuk aplikasi teorema utama homomorfisme ke yang kedua ya. Nanti pada video berikutnya akan kita ulas untuk yang isomorfisme yang ketiga. Ini mungkin video dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.